Halo bro, dibalik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal ngerangkum sebuah film lawas rilisan tahun 1995 berjudul Seven atau 7 dengan aktor utamanya yaitu Brad Pitt muda bersama Morgan Freeman. Berkisah tentang seorang psikopat super duper jenius yang melakukan pembunuhan berantai dengan motif Seven Deadly Sins atau 7 dosa besar mematikan sebagai modus utamanya. Dimana dalam aksi-aksinya psikopat cerdas ini mampu mempermainkan dua detektif hebat penuh pengalaman hingga mereka hanya bisa nungguin apa yang bakal terjadi selanjutnya. Well, seperti apakah keseruannya dan apakah dua detektif ini bakalan mampu menangkap sang psikopat? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Cerita berawal di sebuah kota besar sarangnya para penjahat ketika seorang detektif senior yang sudah hampir pensiun bernama William Somerset tengah melakukan investigasi terhadap sebuah kasus pembunuhan. Beliau kemudian diperkenalkan dengan David Mills, seorang detektif muda yang baru dipindah tugaskan ke kota ini khusus untuk menjadi partner kerja beliau di ujung karirnya. Gak butuh waktu lama, esok paginya pasangan detektif baru ini langsung mendapatkan kasus lagi, yaitu mengungkap kematian seorang pria gendut yang mayatnya ditemukan dalam keadaan terikat dengan wajah terbenam di atas piring penuh makanan, serta terdapat sebuah ember di bawah meja berisi penuh dengan muntahan. What? Fucking vomit. Send in forensics on your way out, please. Singkat cerita, setelah jasad si gendut akhirnya selesai diotopsi, dokter yang menanganinya kemudian memberitahu kepada William dan David jika penyebab kematian si gendut adalah karena lambung dan usus kecilnya pecah akibat terlalu banyak makan. Selain itu, beliau juga mengatakan jika korban juga sempat dipukul menggunakan benda tumpul karena terdapat sebuah luka memar di bagian belakang kepala yang bentuknya mirip ujung pistol. Hingga dengan mengantongi informasi dari dokter forensik tersebut, William kemudian menemui kepala polisi, sebut saja Udin, untuk menyampaikan dugaannya jika ini bukanlah kasus sembarangan karena si korban dibunuh dengan cara sangat teramat ekstrim, yaitu dipaksa makan sebanyak mungkin sampai perutnya meledak. Esok harinya kembali terjadi sebuah kasus pembunuhan di mana korbannya adalah seorang pengacara terkenal bernama Eli Gould, hingga si David yang ditugasin ke TKP langsung coba untuk melakukan investigasi, lalu menemukan adanya tulisan dari darah bertuliskan grit atau keserakahan di dalam ruang kerja korban. Sementara itu di kantor, William yang tengah menganalisa beberapa informasi dari David tentang kasus barusan termasuk tulisan grit tiba-tiba ditemui oleh Udin yang menyerahkan sebuah botol berisi serpihan kayu hasil temuan tim forensik dari dalam lambung si gendut. Hingga karena penasaran curiga ada yang kelewat, William kemudian kembali ke TKP korban pertama lalu menemukan adanya goresan di lantai dekat kulkas yang mana itu sangat cocok dengan serpihan hasil temuan tim forensik. Selain itu, tepat di belakang kulkas beliau juga menemukan tulisan gluttony atau kerakusan yang ditulis menggunakan lemak si korban. William menyerahkan kepada Udin gambar tulisan gluttony atau kerakusan di korban pertama dan grit atau keserakahan di korban kedua, yang mana jika dihubung-hubungkan, William berasumsi jika pelaku menggunakan metode Seven Deadly Sins atau 7 dosa besar mematikan dalam setiap aksi pembunuhannya. Dan jika itu benar, maka ini bakal menjadi pembunuhan berantai yang menyisakan 5 korban lagi, yaitu korban yang mewakili sifat sloth atau kemalasan, lust atau hawa nafsu, pride atau kesombongan, envy atau iri dengki, dan terakhir adalah wrath atau kemarahan. Di tengah beratnya kasus yang sedang ditangani, David bersama sang istri yang bernama Tracy tiba-tiba mengajak William dinner bareng di rumah mereka buat sekedar melepas penat. How you liking it? Takes time, settle in. Well, Subway. It'll go away in a minute. soothing, relaxing.
Usai dinner, William dan David tentu saja harus kembali berjibaku dengan foto-foto barang bukti dari kasus kedua, yang mana ketika si William tengah fokus dengan foto sebuah timbangan berisikan daging si korban yang pas setengah kilogram, David kemudian menyerahkan secari kertas bertuliskan potongan puisi dari penulis terkenal yang berbunyi setengah kilo daging tanpa tulang, tidak kurang tidak lebih. Hingga setelah membaca tulisan tersebut dan mendapati adanya timbangan berisi daging si korban, William berasumsi jika ia dipaksa untuk memotong dagingnya sendiri sejumlah setengah kilo jika ingin diselamatkan. Cuman sayangnya karena sudah terlalu banyak kehilangan darah, Eli Gould akhirnya mati sebelum sempat untuk nyari pertolongan. Masih pada malam itu, William dan David yang sudah buntu karena nggak menemukan apapun lagi kemudian pergi untuk menemui istrinya Gould, siapa tahu ada petunjuk. Dan benar saja, setelah diminta untuk melihat berbagai foto hasil dari olah TKP, istrinya Gould menemukan adanya sebuah kejanggalan di mana lukisan yang ada di kantor Gould posisinya jadi kebalik. Hingga tanpa buang-buang waktu, William dan David langsung cus ke lokasi untuk memeriksa, tapi sayang di sana nggak ada apapun selain lukisan yang emang benar kebalik. God damn it! Must be something. David awalnya sempat emosi dan mengumpat ini itu karena merasa sudah dipermainkan oleh pelaku. Beruntung, William yang masih tetap tenang terus berusaha untuk nyari sesuatu sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah sidik jari tepat di dinding tempat tadi lukisannya diletakkan. Akan tetapi, begitu diperiksa oleh seorang petugas lab, sidik jarinya malah ngebentuk sebuah tulisan yaitu "Help Me". Anehnya meski bertuliskan "tolong aku", sidik jari tersebut rupanya bukanlah milik Eli Gould atau si korban, hingga David maupun William mau nggak mau harus nungguin para petugas yang langsung melakukan identifikasi secara menyeluruh. Singkat cerita, esok paginya diketahui jika si pemilik sidik jari adalah seorang mantan napi bernama Victor, bebas tahun lalu berkat pembelaan korup dari Eli Gould meski ia jelas-jelas sudah melakukan berbagai macam kejahatan mulai dari pengedar narkoba sampai dengan perampokan bersenjata. Hingga si Udin sebagai sang kepala polisi bersama sejumlah pasukan lengkap tanpa mikir langsung berangkat menuju kediaman Victor. David dan William sebenarnya nggak terlalu yakin Victor adalah pelakunya karena kasus pembunuhan berantai ini sangat amat terstruktur juga terencana dengan matang, sedangkan dari data-datanya Victor bukanlah orang sepintar itu. Cuman buat memastikan semuanya, mereka berdua tetaplah harus ikut dalam misi penyergapan ini. I've only taken my gun out. I remember. Lanjut, sesampainya ke sebuah apartemen kumuh yang merupakan tempat tinggal Victor, mereka langsung mendobrak pintu kamarnya dan menemukan jika dia masih dalam keadaan tidur bertutupkan selimut dari atas sampai bawah nggak gerak sama sekali, dimana begitu selimutnya dibuka, Get up, you sack of shit. Victor ternyata sudah mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan, terikat di ranjang dengan tubuh kurus kering, tinggal tulang, tangan kiri sudah kepotong serta penuh dengan bekas suntikan narkoba. Terdapat tulisan slots atau pemalas di atas ranjang, pertanda Victor merupakan korban selanjutnya. Selain itu, di samping ranjang juga terdapat kumpulan foto Victor yang tampaknya dipotret tiap hari dari mulai keadaan tubuhnya masih sehat sampai kini seperti zombie. Kemudian, tepat ketika mereka hendak memeriksa keadaan mayat Victor, tiba-tiba Victor ternyata masih hidup dan bersiap dilarikan ke rumah sakit, berharap ia bakalan sembuh agar bisa dimintai keterangan. Kemudian di saat David sudah tampak sangat emosi akibat dipermainkan oleh si pelaku, seorang wartawan yang nekat menerobos masuk ke TKP tanpa izin malah memotret dirinya hingga ia tanpa sadar langsung memukul sekaligus mengusirnya. Di rumah sakit, dokter mengungkapkan bahwa Victor sudah nggak mungkin bisa terselamatkan karena sudah terlalu banyak kandungan narkoba di tubuhnya. Selain itu, jika memang ia berhasil diselamatkan, Victor juga nggak bakal bisa ngasih keterangan apapun karena lidahnya sudah ia kunyah sendiri akibat stres karena diikat juga dipaksa rebahan terlalu lama. Di rumah saat sedang kalut-kalutnya mikirin kasus pembunuhan berantai ini, William tiba-tiba ditelepon dan diajak ketemu oleh Tracy, istrinya David, karena ingin curhat terkait dirinya yang sudah positif hamil. Tracy bingung apakah harus ngasih tahu David ataukah menggugurkan kandungannya karena nggak ingin ngebesarin anak di lingkungan yang penuh kriminal ini, takut ia bakal tumbuh menjadi seorang penjahat.
William bercerita jika dulu ketika pacarnya sedang hamil, ia juga memiliki ketakutan yang sama dengan Tracy, lalu ngegugurin kandungan tersebut sampai akhirnya nggak jadi nikah dan menyesali semuanya sampai sekarang. Maka dari itu, beliau ngasih saran kepada Tracy jika ia emang ingin menggugurkan kandungannya, maka jangan pernah memberitahu David tentang itu karena bakal menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Akan tetapi jika Tracy ingin mempertahankan kehamilannya, maka cepat-cepatlah kasih tahu David, lalu rawat juga sayangi bayi itu dengan sepenuh hati. Lanjut, usai berpisah dengan Tracy, William balik ke kantor buat kembali ngebahas kasusnya dengan David, di mana beliau sadar jika si pelaku adalah orang yang sangat jenius karena mampu mempermainkan mereka serta merencanakan pembunuhan-pembunuhan ini dengan sangat terstruktur, bahkan ngebuat para polisi menemukan Victor tepat 1 tahun sejak hari pertama ia disiksa. William berasumsi jika pelaku ini gemar membaca buku-buku klasik hingga beliau kemudian mengajak David pergi ke suatu tempat untuk menemui kenalannya, yaitu seorang dari FBI bernama Gracie, di mana setelah menerima secarik kertas berisi daftar judul buku dari William, Gracie langsung pergi lagi meninggalkan mereka berdua. William ngejelasin kepada David jika selama ini FBI sudah terhubung dengan sebuah perpustakaan tempat tersimpannya buku-buku klasik yang jika seseorang membaca buku-buku tertentu seperti buku tentang nuklir, persenjataan, pembunuhan, dan lain sebagainya, maka identitas lengkap dengan alamat orang tersebut bakal otomatis terekam ke database milik FBI. Singkat cerita, setelah Gracie menyerahkan data berisi nama-nama orang yang sudah membaca buku-buku tersebut, William dan David yang curiga kepada satu orang bernama Jonathan Doe atau John Doe langsung cus menuju alamat apartemen yang tertera di dalam datanya karena dia merupakan satu-satunya orang yang sudah ngebaca buku tentang 7 dosa besar mematikan atau 7 Deadly Sins. Sesampainya di lokasi saat tengah mengetok-ngetok pintu kamar John Doe, William dan David tiba-tiba dikagetkan oleh seorang pria misterius yang menembaki mereka secara membabi buta. Beruntung gak ada satupun peluru yang berhasil mengenai David maupun William, hingga karena yakin jika itu adalah John Doe dan merupakan pelaku utamanya, David seketika langsung melakukan pengejaran. Di sebuah gang kecil, David yang gak hafal medan tiba-tiba kehilangan jejak, di mana saat sedang lengah ia dikagetkan oleh John Doe yang seketika memukulnya sampai roboh lalu menodongkan pistol tepat di kepalanya. Akan tetapi entah apa yang ada di pikirannya, John Doe malah melepaskan David gitu aja lalu pergi meninggalkan lokasi saat itu juga. William juga David yang masih penasaran kemudian segera balik ke apartemen John Doe lalu langsung mendobrak pintu kamar untuk melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa box yang ketempel di dinding berisikan objek dari para korban. Box pertama berisi banyak kaleng makanan siap saji. Box kedua berisi sebuah surat kabar ketika Eli Gould berhasil membebaskan seorang penjahat. Box ketiga berisi potongan tangan Victor, sedangkan box keempat yang pembunuhannya belum dilakukan berisi foto dari seorang pelacur berambut blond serta sebuah nota pembelian baju. Selain itu, David juga menemukan banyak foto di kamar mandi yang salah satunya adalah foto dirinya sendiri ketika kemarin mengusir seorang wartawan di apartemennya Victor, hingga akhirnya dapat disimpulkan jika wartawan tersebut adalah John Doe. Sementara itu di kamar sebelah, William menemukan banyak sekali buku catatan milik John Doe yang sebagian besar berisi tentang pikirannya terhadap dunia yang sekarang sudah dipenuhi oleh para pendosa. Akan tetapi anehnya dari sekian banyak yang mereka temukan di kamar ini, John Doe rupanya nggak meninggalkan satupun sidik jari, hingga sebagai upaya penyelidikan selanjutnya, William dan David hanya punya satu cara, yaitu mendatangi toko baju pemilik nota pembelian yang ditemukan pada box korban keempat di mana pembunuhannya belum dilakukan oleh John Doe. Pemilik toko ngasih tahu jika yang dipesan adalah baju dengan desain super aneh berbahan dasar kulit dengan pisau mengacung tajam di area kontle. Cuman meski begitu, si pemilik toko hanya tahu jika yang memesan adalah seorang pria tanpa tahu siapa nama dan di mana alamatnya. Hingga William juga David terpaksa harus pulang tangan kosong, di mana nggak berapa lama kemudian mereka berdua mendapat kabar jika telah ditemukan seorang pelacur yang mati secara mengenaskan di atas ranjang akibat luka di area memkeh.
William mendapati di TKP terdapat tulisan lust atau hawa nafsu dan si korban merupakan pelacur yang fotonya ada di box keempat milik John Doe. Selain itu, di TKP juga ditemukan seorang pria yang dalam keadaan pucat gemeteran karena takut sehabis dipaksa menggunakan pakaian berdesain mengerikan dengan pisau mengacung tajam di depan kontle. Persis apa yang baru aja dilihat oleh William dan David di toko tadi. He had a gun, made me do it. He put that thing. He told God he had a gun in my mouth. The fucking gun. Lanjut, keesokan harinya secara berurutan kembali ditemukan mayat dari seorang model cantik yang baru naik daun terbaring mengenaskan di kasurnya dalam keadaan kulit wajah terkikis habis serta hidung yang sudah kepotong. Sang model dibunuh untuk mewakili sifat pride atau kesombongan karena selama hidup ia sudah terlalu sombong terhadap kecantikan juga karirnya. William bersama David kemudian jalan balik ke kantor dalam keadaan lemes karena merasa nggak bisa berbuat banyak untuk mencegah terjadinya semua pembunuhan ini. Bahkan mereka berdua sampai nggak sadar jika dari tadi sudah diikuti oleh orang misterius, dimana begitu mereka masuk ke dalam kantor, orang tersebut seketika berteriak memanggil mereka berdua sembari angkat tangan dan mengaku jika dia adalah John Doe. Down on your stomach, you piece of shit. Now, all the way, fucker. Down, faster, fucker. Now. Hasil pemeriksaan awal sebelum dilakukannya interogasi, mereka menemukan jika seluruh ujung jari John Doe kulitnya sudah sengaja dilepas, di mana itu adalah sebab kenapa ia nggak pernah meninggalkan satupun sidik jari di TKP maupun kamar apartemennya. Kemudian sementara nungguin John Doe yang lagi ngobrol dengan pengacaranya, William dan David sepakat jika si John Doe tentu saja nggak bakal menyerahkan diri secara cuma-cuma sebelum menyelesaikan mahakaryanya yang tinggal menyisakan 2 pembunuhan lagi jika bukan demi untuk sebuah tujuan tertentu. Benar saja, setelah pengacara John Doe keluar dari ruangan, beliau langsung menyampaikan jika saat ini kliennya tengah menyembunyikan 2 mayat yang sudah ia bunuh di suatu tempat di mana lokasinya hanya akan diberitahu dengan syarat harus diantar oleh William dan juga David. Awalnya para polisi, detektif, sampai jaksa sepakat untuk nggak memperdulikan itu karena yakin bakal mampu menjebloskan John Doe ke penjara. Akan tetapi nyali mereka seketika ciut dan kembali harus mikirin ulang tentang hal tersebut begitu mendengar si pengacara yang mengatakan jika 2 mayat ini dibiarkan dan nggak diperdulikan, maka itu sama aja dengan mencoreng nama baik kepolisian di mata masyarakat karena berita-berita ini sudah sangat viral di berbagai media akibat salah satu korbannya adalah seorang model terkenal. Selain itu, si pengacara juga berani jamin jika John Doe akan bebas dengan mudah menggunakan pembelaan tidak waras dalam kasus seperti ini. Hingga karena sudah kejebak sejauh ini dalam permainan John Doe, William dan David akhirnya setuju untuk menerima persyaratan tersebut sekaligus mengikuti permainannya sampai selesai. Singkat cerita, setelah mengenakan rompi anti peluru lengkap dengan alat penyadap juga peralatan safety lainnya, William dan David kemudian berangkat ngebawa John Doe sebagai penunjuk jalan diikuti oleh beberapa polisi yang hanya boleh memantau dari atas menggunakan helikopter. William bertanya kepada John Doe apa sebenarnya tujuan dia melakukan semua ini. John Doe ngejawab jika ia merasa sudah dipilih oleh Tuhan untuk berkhotbah dengan cara seperti ini karena semua korban yang ia bunuh adalah para pendosa yang mewakili 7 dosa besar mematikan, simbol dari rusaknya sifat-sifat manusia zaman sekarang. Korban pertama adalah si gendut yang taunya hanya makan tanpa peduli terhadap kesehatan dari tubuhnya, di mana itu perwakilan dari sifat gluttony atau rakus. Korban kedua perwakilan dari sifat greed atau serakah, seorang pengacara korup yang rela membebaskan para kriminal hanya demi dapat uang. Korban ketiga perwakilan dari sifat sloth atau malas, seorang pemakai sekaligus mengedar narkoba yang rela melakukan berbagai macam tindak kekerasan termasuk ngerampok agar bisa mendapat uang dengan instan. Korban keempat perwakilan dari sifat lust atau nafsu, seorang pelacur yang gak peduli sudah nyebarin banyak penyakit agar bisa main enak sana sini sambil nyari uang. Sedangkan korban terakhir atau kelima perwakilan dari sifat pride atau sombong, seorang model cantik yang rela ngabisin uang untuk operasi ini itu hanya agar dianggap paling cantik oleh semua orang. John Doe berkata jika William dan David seharusnya berterima kasih kepadanya karena setelah mahakaryanya ini selesai, mereka bertiga bakal dikenang selamanya oleh semua orang sebagai bentuk peringatan yang harus direnungkan, dipelajari, dan juga diteladani.
Lanjut setelah menempuh perjalanan panjang tepat di sebuah tempat antah berantah yang hanya ada tower-tower listrik, jalanan panjang dan tanah lapang, John Doe meminta untuk berhenti pertanda mereka sudah sampai ke lokasi. Kemudian dengan dikawal oleh David dan William serta dipantau dari jauh oleh satu helikopter polisi, John Doe langsung keluar dari mobil berjalan menuju ke tanah lapang tanpa ngomong satu kalimat pun. Dari jauh tampak sebuah mobil van sedang menuju ke arah mereka, hingga membuat keadaan jadi panik karena takut itu adalah komplotan dari John Doe. Kemudian, sementara David terus ngawasin John Doe dengan pistol yang diarahkan tepat di kepalanya, William segera balik menuju mobil untuk menghadang van itu sambil ngancem menggunakan sebuah tembakan peringatan. Be ready for anything now. Wait for my signal. Sopir van tersebut ternyata hanyalah kurir yang diminta oleh seseorang buat nganterin paket milik David ke tempat ini. Hingga setelah mengecek identitasnya secara menyeluruh dan yakin emang benar hanyalah kurir, William langsung menyuruhnya untuk pergi, lalu ia bersiap untuk ngebuka isi paketnya, dimana betapa terkejutnya beliau begitu tahu jika paket itu ternyata berisi potongan kepala dari Tracy, istrinya David. William teriak menyuruh David agar segera ngebuang pistol sambil lari sekuat tenaga ke arahnya. Akan tetapi karena jarak yang lumayan jauh, teriakannya sama sekali nggak kedengeran oleh David. Dimana sesuai perkiraan beliau, John Doe langsung nyeritain ke David jika selama ini ia sebenarnya sangat iri terhadap kehidupan sempurnanya yang punya pekerjaan bagus dan istri cantik jelita. Maka dari itu tadi pagi ia sempat mampir ke rumah David agar bisa ngerasain hidup sepertinya, berperan sebagai suami bagi istri cantik Tracy. Sayangnya kejadian tentu saja nggak bakal seindah apa yang ia bayangkan, hingga mau nggak mau Tracy akhirnya mati pagi itu dengan kepala yang dipenggal untuk dikirim ke tempat ini. David awalnya sempat nggak percaya karena mengira jika ini hanyalah sebatas akal-akalan John Doe untuk memancing emosinya. Cuman begitu ngelihat tingkah William yang mau bela-belain susah payah lari-larian menghampirinya hanya untuk menyuruh buang pistol, David akhirnya sadar jika itu memanglah benar, hingga ia seketika shock dan emosinya menjadi tak terkendali hendak segera meledakkan kepala John Doe. William bersikeras menahan David agar jangan melepaskan tembakannya karena memang dari awal ini adalah tujuan dari John Doe agar dirinya bisa mati di tangan David sebagai korban yang keenam perwakilan dari sifat envy atau iri hati. William mengatakan jika David ngebunuh John Doe itu berarti sama aja ngebantu dia menyelesaikan mahakaryanya karena David bakal jadi korban terakhir perwakilan sifat rage atau pemarah yang meskipun ia nggak mati tapi akan berakhir tragis di penjara dan kehilangan seluruh apa yang dimilikinya saat ini. Bujukan-bujukan William tampaknya lambat laun mulai bisa mendinginkan amarah membara David. Akan tetapi si John Doe yang sadar akan hal itu kembali coba manas-manasin David, di mana ia tiba-tiba ngasih info yang belum diketahui David, yaitu Tracy saat itu tengah mengandung seorang bayi. Mendengar itu tentu saja ngebuat emosi David otomatis kembali naik secara drastis hingga ia tanpa bak-bu lagi langsung menembak mati John Doe tanpa ampun. You kill him, he will win. Oh, God! Oh, God! Dengan masuknya David ke penjara dan kehilangan segalanya, John Doe akhirnya berhasil mengalahkan dua detektif ini sekaligus menyelesaikan mahakaryanya. Kemudian film lalu ditutup ketika detektif William Somerset mau nggak mau harus menerima kenyataan pahit jika dalam misi terakhirnya sebelum pensiun, beliau dikalahkan oleh seorang psikopat gundul. The end. Hemingway once wrote, "The world is a fine place." I agree with the second part. So Brody, itulah tadi akhir dari film berjudul Seven yang rilis pada tahun 1995. Semoga kalian semua pada ngerti dengan penjelasan aku tentang film ini karena jujur lumayan sulit kalau hanya sekali tonton layaknya film-film berdetektifan pada umumnya. Well, kiranya sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tinggalkan like lalu pencet tombol subscribe-nya. Aku Zaya pamit. See you.